komentar tersebut ya. Ini saya sebut inisialnya aja R gitu ya di sini. Dia itu berkata seperti ini. Yang pertama saya menjawab, itu adalah hak pribadi masing-masing ya kak. Baik buruk tergantung pemikiran saja. Orang lain hanya bisa berkomentar. Toh kalau yang menjalani enjoy, biarkan tidak semua TKW seperti yang kakak tuduhkan. Karena di sini ini bukan menasehati, karena video dan komentarnya itu tidak sesuai loh teman-teman. Nah di sini saya juga agak sedikit gimana gitu ya. Kecuali kalau video saya ini memang mengandung kegiatan TKW Singapura yang seperti itu, yang ada di dalam komentar yang pertama tadi. Ini tetap inisial R tadi ya yang komentar. Makanya saya membuat klarifikasi ini, video dan komentar ini tidak berkaitan gitu loh teman-teman. Padahal di sini kan jalanan Singapura yang saya bahaskan. Seharusnya kalau komentar itu ada komentar lain yang berkomentar ya, seperti Singapura normal seperti dulu kakak sekarang gitu. Nah itu kan dia membahas tentang jalanan yang saya upload, bukan membahas kepribadian TKW Singapura. Karena kepribadian itu adalah hak milik masing-masing. Kita tidak berhak untuk mengurusi kepribadian orang lain. Sekalipun kita mengingatkan adalah sesuatu yang benar sudah terjadi di depan mata kita, sehingga kita tidak mensugesti atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, saya pernah menulis begini teman-teman ya. Kalau kita yang kita cari adalah kebenaran, kita akan sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau yang kita cari adalah kebaikan, kita akan sibuk mencari keburukan orang lain. Nah, di situ saya juga dikecam atau dikatakan begini, andaikan saja, bukan andaikan sih, memang sudah ada kenyataannya seperti ini teman-teman. Itu ada guru yang mencabuli muridnya, apakah itu juga baik? Bilangnya gitu. Nah, itu kan sudah terjadi, jadi kita boleh menghukumi itu tidak baik. Nah kalau sebelum terjadi itu, kalau belum ada tanda-tanda itu, kita tidak boleh mensugesti keburukan orang lain atau keburukan diri sendiri itu. Kenapa harus berpikiran negatif? Bukankah yang positif itu lebih baik? Kan gitu teman-teman ya. TKW itu mempunyai latar belakang masing-masing ya teman-teman. Bagi saya seorang TKW itu luar biasa. Tahu nggak teman-teman kenapa? Saat kita ngantuk harus tetap bekerja. Tidak tahu rasa lelah kita itu seperti apa, tapi kita tetap dituntut untuk bekerja. Tuh bayangkan sendiri, andai kita di rumah sendiri tidak mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kita rindu kepada keluarga. Kita hanya bisa telepon, tidak bisa pulang kalau sebelum kontrak selesai. Mungkin teman-teman bisa bayangkan sendiri lah rasanya itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, kita bisa membantu ekonomi keluarga teman-teman ya. Ya mungkin memang ada seseorang itu yang ekonominya lebih, ada yang kurang, ada yang menengah, dan ada motivasi tersendiri untuk kita harus pergi ke luar negeri itu bukan cita-cita atau keinginan yang apa ya teman-teman, bukan suatu cita-cita lah sebenarnya, tapi karena keadaan saja. Contoh ya, ada temen memang mempunyai seperti itu yang dikatakan pergaulan seks bebas, tapi kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Saya yang sudah pernah di lapangan sendiri ya, kita jangan pernah menilai seseorang itu secara negatif. Memang secara terlihat mata itu negatif melakukan dengan orang-orang seperti itu, akan tetapi di balik itu mereka juga punya kepribadian sendiri. Contohnya terlalu disakiti di sana di Indonesia oleh pasangannya terdahulu atau apa, sehingga dia melampiaskannya seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya hak pribadi masing-masing. Kita tidak usah kepo atau mengurusi kehidupan orang lain. Jadi yang saya bahas di video saya di YouTube Pecinta Alam ini, kita itu sekedar sharing tentang pengetahuan apa yang kita ketahui di luar negeri itu, agar teman-teman yang ingin kerja di sini itu bisa mendapatkan informasi, bisa tahu gitu ya teman-teman. Atau bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang wisata di sini, tempat-tempat di Singapura gitu. Nah ini dalam barisan yang kedua teman-teman ya,
Setelah saya jawab seperti itu tadi, jawabnya begini, iya benar, saya hanya mengingatkan sesama manusia. Karena kalau saya tidak mengingatkan sama sekali, saya juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oke, terima kasih sudah mengingatkan kami di Singapura. Akan tetapi di sini saya tegaskan sekali lagi, untuk video dan komentar ini tidak cocok, itu kan. Saya sama sekali tidak membahas tentang kepribadian TKW di Singapura. Yang saya bahas adalah masa liburan saya jalanan di Singapura, tentang cerita TKW di Singapura. Jadi saya sama sekali tidak membahas tentang kepribadian atau keburukan teman-teman atau saya sendiri di sini, itu saya sama sekali tidak membahas. Jadi untuk mengingatkan itu, seandainya yang saya upload itu adalah tentang seks bebas atau tentang orang yang sedang pacaran atau apa, itu bagus mengingatkan, karena di situ benar ada objeknya, sesuai dengan objeknya. Seperti saya membuat konten seperti ini, saya ada objeknya, komentar ini tadi yang ada di video saya, seperti itu. Jadi kalau belum ada objek yang di situ nggak sesuai, itu gimana ya teman-teman, seperti menilai atau menuduh orang itu seperti itu gitu. Saya pun berterima kasih kepada yang sudah berkomentar dan mengingatkan, itu saya berterima kasih, tapi saya minta maaf sekali lagi ya, komentar tersebut tidak sesuai dengan video saya, dan tidak semua TKW di Singapura itu seperti dalam komentar tersebut. TKW adalah wanita yang kuat, yang hebat, bagi saya luar biasa sekali, bukan sesuatu yang rendah. Jadi kalau teman-teman atau orang menilai kami, menilai para TKW itu rendahan, saya tidak setuju sama sekali. Karena Anda hanya berkomentar, Anda hanya tahu sebelah mata, dan yang dilihat adalah kejelekannya saja. Tidak tahu apa yang kita lakukan di sini. Pekerjaan kita kerja hampir 24 jam teman-teman. Standby, istirahat kalau kita dipanggil, kita harus keluar mengerjakan sesuatu. Bayangkan itu. Andaikan teman-teman atau orang yang menilai serendah itu TKW, andaikan ditempatkan di sini, apakah sudah bisa? Jadi itu terapkan pada diri sendiri. Seenak-enaknya jadi TKW ya teman-teman, tetap enak di negeri sendiri, di rumah sendiri. Biarpun digubuk reot sekalipun, masih nikmat, enak di rumah sendiri. Saya tidak bohong. Saya di sini dikasih fasilitas, makan serba ada, kamar saya punya sendiri biarpun kecil. Tapi pikiran saya tetap di Indonesia, di anak-anak saya, di ibu saya, di keluarga saya. Bukan saya senang-senang di sini. Dan kita setiap gajian itu, apakah kita terus senang-senang gitu ya? Memang ada yang royal, ada yang enggak. Tapi tidak semua seperti itu teman-teman ya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan memberikan sedikit wawasan lah bagi teman-teman agar selalu berpikiran positif, bahwa TKW itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya melakukan pergaulan seks bebas. Seandainya pun ada, mereka itu punya latar belakang sendiri yang mungkin trauma atau apa. Jadi kita pikiran positif saja, jangan menilai itu buruk atau apa gitu ya. Ya itu terserah penilaian orang masing-masing, mau buruk mau tidak. Tapi setidaknya yang saya tahu sendiri di lapangan memang seperti itu. Jadi pasti ada sebab musabab setiap kejadian atau keadaan itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa aktifkan lonceng ya, agar gak ketinggalan informasi tentang seputar TKW di Singapura dan video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, sampai ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang lain-lain lagi. Jangan lupa bahagia ya teman-teman, dan tetap rindukan saya. Oke, saya belum memperkenalkan diri ya tadi. Nama saya adalah Fitri Aida, saya dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum.